Jangan kembali pulang sebelum Arema menang. Walau harus mati di tengah lapang, Arema teruslah berjuang. Usai tragedi yang menewaskan 131 orang di Stadion Kanjuruhan, tak sedikit netizen mengomentari lagu ini. Bahkan ada yang berkomentar, lirik dari lagu tersebut adalah doa yang menjadi nyata. Apakah benar lagu ini mengundang kematian? Seperti apa kontribusinya terhadap tragedi yang menewaskan 131 nyawa manusia? Kali ini ipedia.id mencoba menjawab pertanyaan ini dalam narasi yang sedikit ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Karena itu, coba simak baik-baik sampai selesai agar tidak gagal paham. Sepintas tak ada yang salah dari lirik lagu yang dinyanyikan Aremania tadi. Bagi yang mendengar, bisa saja lirik itu dinilai sebagai pembakar semangat para supporter sebagaimana lazimnya di arena pertandingan bola. Yel atau lagu bersair heroik memang bukan hal baru di kancah olahraga dunia. Manchester United misalnya memiliki lagu bertema perang dengan judul Glory Glory MU. Kata Glory Glory sejatinya tidak hanya identik dengan Manchester United. Glory Glory berasal dari lagu berjudul Battle Hymn of Republic yang ditulis oleh penyair dan penulis Amerika Serikat Julia Warhowe pada tahun 1861. Lagu yang juga dikenal dengan judul Mine Eyes Have Seen the Glory itu merupakan lagu bertema patriotisme yang populer di luar Amerika Serikat. Barcelona juga punya lagu yang membakar semangat. Ketika Barca memainkan pertandingan kandang, antem alias lagu wajib Can del Barça akan dikumandangkan di Stadion Camp Nou. Lagu wajib klub berjuluk Blaugrana ini dikumandangkan sebelum dan sesudah mereka berlaga. Kata-kata lagu ini sungguh dramatis dan memang membakar semangat persatuan. Sementara di Indonesia, Persebaya dikenal dengan lagu wajibnya Song of Pride atau lagu kebanggaan. Satukan semangatmu Bajul Ijoku, doa dan dukunganku menyertaimu. Ku yakin kau pasti bisa taklukkan lawanmu. Begitulah bunyi salah satu syair dari lagu yang sudah dihafal oleh sebagian besar bonek Persebaya itu. Tak ketinggalan, Arema FC juga punya lagu wajib yang tak kalah membakar semangat. Lagu itu berjudul Selalu Setia. Di sini kita selalu mendukung dengan segala kemampuan yang ada. Tak pernah ragu, kita selalu setia. Walau hujan badai menerjang, kita tetap selalu tak goyah, tak pernah surut, tekad ini membara. Begitulah lirik lagu Aremania yang hampir selalu dinyanyikan dalam setiap pertandingan ini. Tak hanya lagu dengan irama meriah yang diiringi tabuhan genderang, para supporter klub di Indonesia punya nyanyian yang bisa membuat bulu kuduk merinding, bahkan menitikkan air mata haru bagi yang menyanyikannya. Lagu-lagu itu misalnya, Kami Biru dari Persib, Tegar dan Tanah Kejayaan dari Arema, Berjuanglah PSM-ku, Persija menyatukan kita semua, Rinduan dari PSIS, dan Rasa Bangga dari Bali United. Bahkan dalam keadaan kaos dan genting, tatkala terjadi kerusuhan, lagu ternyata mampu meredamkan amarah para pendukung. Seperti kejadian tahun 2019 lalu saat Arema versus Persebaya. Bonek nyaris ricuh dalam pertandingan itu. Namun dengan lagu Song of Pride, perlahan amarah bonek pun meredam. Sadar atau tidak, lagu memang punya efek besar dalam kehidupan. Ia bagai pisau bermata dua, bisa menghidupkan sekaligus mematikan. Di era tahun 30-an sampai 40-an, sejumlah media massa melaporkan setidaknya ada 19 kasus bunuh diri terjadi di Hungaria dan Amerika Serikat
terkait lagu Gloomy Sunday. Meski tak pernah terbukti memiliki kaitan langsungnya, sejumlah radio di Amerika Serikat pun sempat dikabarkan memboikot lagu ini. Kembali ke lagu atau yel yang dilakukan Aremania, baru-baru ini jagat maya ramai mengomentari lagu itu usai tragedi di Stadion Kanjuruhan. Tak sedikit yang berkomentar bahwa lirik lagu Aremania yang dinilai serem itu seperti menjadi doa yang terkabul. Jangan kembali pulang sebelum Arema menang. Walau harus mati di tengah lapang, Arema teruslah berjuang. Seperti doa, netizen menilai bahwa tragedi yang menewaskan 131 orang itu kemudian terjadi nyata di lapangan bola. Hingga sekarang ucapan belasungkawa masih terus digemakan kepada keluarga yang sanak saudaranya menjadi korban atas tragedi memilukan di Stadion Kanjuruhan itu. Lalu apakah benar lagu itu adalah doa yang mengundang kematian? Lagu itu adalah kata-kata yang bermelodi. Ketika dinyanyikan, maka pada saat yang sama lirik lagu itu dipikirkan, bahkan diresapi oleh perasaan. Ketika lirik itu dipikirkan dan dihayati, sebenarnya disinilah yang menjadi soal. Pada bagian awal buku ini, Rohanda menjelaskan tentang hukum tarik-menarik dari fisika kuantum, bahwa segala yang datang pada hidup Anda berasal dari pikiran Anda sendiri. Dijelaskan, hukum tarik-menarik adalah hukum alam, sama halnya dengan hukum gravitasi atau hukum alam lainnya. Sebagai bagian dari hukum alam, hukum tarik-menarik berlaku bagi semua orang, terlepas apakah orang itu menyadarinya atau tidak. Karena itu, pikiran kita seperti magnet yang menarik apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Ketika kita membayangkan pikiran negatif atau positif, maka pikiran-pikiran itu dikirim ke semesta energi, dan secara magnetis, pikiran itu dikembalikan pada sumbernya, yaitu kita sendiri. Sederhananya, ketika Anda mengeluh sakit ini dan itu, sebenarnya hanya sakit biasa, maka sakit itu sungguh akan Anda alami. Demikian juga ketika Anda berpikir kekurangan uang, maka kekurangan selalu menghantui hidup Anda. Dengan demikian, apa yang terjadi dengan kita pada hari ini adalah buah dari pikiran kita di masa lampau. Apalagi jika pikiran itu terus difokuskan, maka akan semakin cepat datang ke kehidupan kita. Kembali kepada yel yang dilakukan Aremania. Jika yel-yel ini terus dinyanyikan dalam setiap pertandingan, maka secara otomatis pikiran dan perasaan akan memancarkan energinya ke semesta. Lalu energi pikiran itu dikembalikan ke dalam kehidupan nyata. Poinnya adalah kita harus mampu mengendalikan pikiran kita agar selalu berpikir positif. Walaupun kita mengklaim bahwa pikiran kita sudah positif, namun jika hati masih diselimuti sedih, maka itu bukan pikiran yang positif. Tragedi sudah berlalu, pihak-pihak yang bertanggung jawab sudah ditetapkan tersangka. Kita mendukung agar mereka yang terlibat dihukum setimpal perbuatannya. Karena itu, inilah saatnya bagi kita untuk bangkit membangun energi positif bagi Aremania dan bangsa kita. Hidup Arema, jayalah Indonesia.